02 2605 8902. Saat ini saya sebagai salah satu dosen pengajar di program studi Ilmu Keperawatan Stikes Citra Delima Bangka Belitung. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam Tridharma Perguruan Tinggi ini, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran, saya salah satu mata kuliah yang saya ampu untuk semester ganjil ini adalah Keperawatan Medikal Bedah 3, di mana Keperawatan Medikal Bedah 3 ini adalah lanjutan dari Keperawatan Medikal Bedah 1 dan Keperawatan Medikal Bedah di semester sebelumnya. Adapun untuk bobot SKS, Keperawatan Medikal Bedah 3 ini adalah 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Untuk pembagian kemudian deskripsi mata kuliah akan dijelaskan lebih lanjut dalam rencana pembelajaran semester. Berikut salah satu contoh video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu Keperawatan Medikal Bedah 3 yang diawali dengan penjelasan rencana pembelajaran semester, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya dalam kondisi baik? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal bahwa kita akan masuk ke mata kuliah KMB 3, di mana KMB 3 ini merupakan kelanjutan dari KMB 1, KMB 2 ya. Jadi harus lulus dulu KMB 1 dan KMB 2 baru melanjutkan ke KMB 3. Ya, kita penjelasan sebentar terkait dengan RPS KMB ini. Jadi Keperawatan Medikal Bedah 3 ini sekali lagi adalah lanjutan dari Keperawatan Medikal Bedah 1 dan 2 ya. Ini untuk kode mata kuliahnya PSN 1525, kemudian bobot SKS-nya ini sangat besar sekali, bahwa bobot SKS ini ya 5 SKS terdiri dari 3 teori, kemudian 2 SKS praktek. Ya. Kemudian ditempuh pada semester 5. Kemudian untuk koordinatornya itu adalah saya sendiri. Ya, Kaprodinya adalah Ibu Mariana. Kemudian kita lanjutkan. Nah, adapun dalam pembelajaran ini ada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa ya. Yang ini CPL Prodi, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ya. S itu adalah sikap, S2. Jadi di sini harapannya mahasiswa mampu memberikan pelayanan asuhan keperawatan dengan melihat nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas ya berdasarkan agama, moral dan etika. Kemudian P itu pengetahuan ya. Pengetahuan di sini ada beberapa poin yaitu P3 menguasai teknik, prinsip dan prosedur dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kemudian P9 ya, menguasai konsep dan prinsip manajemen dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Kemudian KK itu adalah keterampilan khusus, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan ya. Ini terkait dengan pasien safety-nya. Kemudian KK2 mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi keperawatan medikal bedah secara komprehensif ya. Kemudian KK5 mampu mempersiapkan pasien dalam melakukan pemeriksaan penunjang. KK6 mampu menegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian KK7 mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan ya sesuai dengan standar keperawatan dan kode etik perawat. KK8 mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi pasien yang tidak diharapkan. Kemudian
Kemudian nah, mampu memberikan administering ya, obat oral, topikal, nasal, parenteral, dan suppositoria. Kemudian mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana, mampu melakukan studi kasus, kemudian mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan. Kemudian mampu merencanakan ya, harus mampu merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program promosi kesehatan. Nah, KU ini adalah keterampilan umum. Jadi mahasiswa mampu bekerja di bidang keahliannya, ya. Keperawatan otomatis. Kemudian yang kedua yaitu mampu membuat keputusan yang independen ya dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Kemudian KU7 mampu mengevaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang sudah dibuat. Ya. Kemudian ini capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya, mampu melakukan asuhan keperawatan dengan gangguan. Nah, untuk KMB3 ini dia ada 3 sistem ya, sistem muskuloskeletal, persepsi sensori, dan persyarapan. Kemudian melakukan simulasi Pencast dengan gangguan sistem muskulo, persepsi sensori, persyarapan. Kemudian mengintegrasikan hasil-hasil penelitian, kemudian melakukan stimulasi pengelolaan asuhan keperawatan. Lanjut, nah kemudian melaksanakan fungsi advokasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah mendemonstrasikan intervensi keperawatan. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini dia berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien dewasa ya dengan 3 sistem tadi yaitu sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bahan kajiannya setelah menyelesaikan perkuliahan ini ya, mahasiswa diharapkan nih mampu menguasai ANFIS, anatomi fisiologi, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persyarafan. Kemudian mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal. Kemudian mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada sistem integumen, kemudian mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada gangguan sistem persepsi sensori, menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada gangguan persyarafan. Ya, jadi perkuliahan ini ditempuh dalam 14 kali pertemuan, ya di luar UTS dan UAS. Untuk bobot penilaiannya juga ada, ya. UTS 30%, kemudian untuk UASnya 40%. Kita ada tugas mandiri ya 20% dan tugas terstruktur juga 20%. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Oke, nah ini ke definisinya dislokasi ya. Dislokasi merupakan kehilangan hubungan yang normal antara kedua permukaan sendi secara komplit dan lengkap. Apa bedanya dengan fraktur? Apa bedanya dengan fraktur? Kalau fraktur, terputusnya? Patah tulang. Ya, dia patah tulang. Tapi kalau dislokasi, dia hanya posisi, ya, kondisi di mana posisi tulang yang ada di dalam tubuh itu tidak berada pada tempatnya, ya, atau terlepasnya sendi dari posisi yang sebenarnya. Ya, kemudian dislokasi ini dia sering terjadi ya secara tidak disengaja, sering terjadi. Kemudian dislokasi ini dia juga merupakan trauma yang sangat serius ya, dan apabila dibiarkan juga akan mengalami komplikasi lain ya. Nah, dislokasi ini biasanya sering terjadi pada bagian apa saja? Sendi apa saja? Siku, Bu. Siku, kemudian apa lagi? Bahu. Bahu, iya. Kemudian jari ya, jari tangan, pergelangan kaki. Nah, itu sering sekali terjadi dislokasi pada sendi-sendi itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Tentu saja ada etiologinya. Salah satu penyebab terjadinya dislokasi. Contoh olahraga apa aja? Sepak bola. Sepak bola. Terus apa lagi? Voli. Voli. Terus apa lagi? Futsal. Futsal. Apa lagi? Basket. Basket ya. Itu bisa menyebabkan dislokasi sendi. Terjatuh juga bisa menyebabkan bisa menjadi penyebab salah satu dari dislokasi. Misalkan terjatuh dari tangga, ya, kemudian dari pohon, atau misalkan pada lantai yang licin kita tergelincir, ya, posisi jatuh kita bertumpu pada salah satu sendi, ya, terjadi benturan, maka akan menyebabkan dislokasi juga. Kemudian trauma. Nah, trauma ini biasanya terjadi pada kecelakaan. Manifestasi klinis apa sih yang muncul ketika seseorang mengalami dislokasi? Yang pertama yaitu nyeri. Pasti ya, nyeri ketika melakukan pergerakan atau bahkan tidak melakukan pergerakan. Betul tidak? Nah, misalkan yang punya pengalaman terjadi dislokasi pada pergelangan kaki misalkan, nyeri kan? Baik bergerak maupun tidak bergerak, ya, Iya, Bu. ya enggak? Iya ya. Iya, Kemudian terjadi deformitas. Deformitas ini adalah kelainan dari bentuk tulang akibat dari dislokasi ini apabila tidak ditangani dengan baik. Ya, deformitas ini bisa terjadi juga pada jari, kemudian pada tulang belakang, ya, itu bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi pembengkakan pada area dislokasi, ya, kemerahan, ya, kemudian seperti lebam, muncul seperti lebam, kebiru-biruan, ya. Kemudian ini klasifikasi dislokasi sendi berdasarkan penyebab. Nah, jadi ada beberapa klasifikasi dislokasi sendi ini ya, yang berdasarkan penyebab. Yang pertama yaitu dislokasi kongenital. Artinya apa? Kongenital ini bawaan dari lahir, ya. Kemudian yang kedua, nah ini dislokasi spontan atau patologik. Nah, ini akibatnya adalah dari mana? Dari infeksi atau adanya tumor pada sendi-sendi, kemudian ada CA ya, ada CA tulang, ada CA sendi ya, itu akan menyebabkan dislokasi juga. Posisi dari sendinya itu akan abnormal atau tidak normal. Kemudian di sini dislokasi traumatik ya, kedaruratan ortopedi. Nah, jadi dislokasi traumatik ini biasanya diakibatkan oleh trauma ya, trauma, kecelakaan, baik itu kecelakaan mobil, motor, selanjutnya. Nah, ini klasifikasi sendi. Dislokasi sendi berdasarkan tempat terjadi ya. Di mana saja terjadinya dislokasi sendi. Nah, pernah dengar dislokasi sendi rahang yang ada kasus bahwa rahangnya itu tidak mampu menutup. Jadi dia terbuka terus rahangnya. Nah, kayak gambar. Ya, ini bisa terjadi karena menguap terlalu lebar atau terkena pukulan keras, misalkan terkena tonjokan, ya, pukulan keras mengakibatkan dislokasi sendi rahang itu bisa. Kemudian tertawa yang terlalu lebar itu juga bisa. Ya. Nah, ini dislokasi sendi panggul. Ya, dislokasi sendi panggul ini harus lebih diperhatikan juga. Kenapa? Karena pada panggul itu juga menyimpan beberapa organ yang sangat penting ya, seperti vesika urinaria, kemudian ada ginjal di situ. Jadi ketika terjadi dislokasi sendi pada panggul, nah ini harus betul-betul concern dalam penanganannya dan pemeriksaannya juga ya, harus betul-betul dilakukan dengan baik ya, karena dikhawatirkan dislokasi sendi ini nanti bisa mengenai organ-organ yang berada di area panggul ya, di area panggul sangat
banyak ya organ-organ penting ya, seperti tadi ada ginjal di sana, kemudian ada vesika urinaria ya, kemudian ada sistem reproduksi di situ. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sembarangan dalam penata laksanaannya. Oke, nah ini sendi lutut. Ya, sendi lutut ini bisa terjadi juga ketika kita mendapatkan suatu trauma dari depan, ya. Bisa juga kasusnya misalkan seperti kita di dalam mobil, ya, di dalam bus, ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan, kemudian kita mendapatkan benturan yang keras dari depan yang bisa menyebabkan dislokasi pada sendi lutut. Nah, ini gambarnya. Yang sebelah kiri itu posisi yang sama-sama tidak normal ya, karena posisi tulangnya, sendinya itu turun ke bawah. Kemudian kalau dilihat dari samping, ya seperti itu gambarnya, ya. Oke, nah sekarang kita ke penata laksanaannya. Bagaimana sih penata laksanaan dari dislokasi sendi ini? Ya, yang pertama melakukan reposisi segera. Ya, melakukan reposisi segera ini mengembalikan ya ke posisi semula sendi-sendi yang bergeser tadi. Kemudian memanipulasi secara hati-hati. Jadi harus dilakukan reposisi dan memanipulasi, tetapi ini kemungkinan akan memerlukan obat-obatan analgetik untuk menghilangkan rasa nyeri, ya. Karena bayangkan saja, nah seperti ini ya, gambar ini itu kelihatan sekali terjadi dislokasi ya, tidak lurus tulangnya. Nah, ini harus dilakukan reposisi, mengembalikan posisi sendi ke semula, dan ini harus dilakukan oleh tenaga-tenaga yang ahli ya. Kemudian memanipulasi secara hati-hati ya. Ya, ini mungkin memerlukan beberapa anestesi untuk menghilangkan rasa nyerinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tindakan pembedahan gangguan. Nah, apabila sudah terjadi gangguan neuromuskular yang sangat berat, tindakan operasi yang harus dilakukan. Dan ini harus dilakukan oleh spesialis ortopedi, ya. Yang dipakai apa? Ini pemeriksaan foto ronsen, kemudian foto X-ray, ya, kemudian yang lebih canggih lagi, yang lebih detail, ya, dalam pemeriksaan penunjang ini menggunakan CT scan, MRI, ya, scan tulang, ya. Ini bukan hanya untuk melihat sejauh mana dislokasi terjadi, tetapi pemeriksaan ini juga yang MRI, CT scan ini bisa mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak di sekitar dislokasi, ya. Penata laksanaan ya yang harus kita lakukan yaitu RICE atau RICE tulisannya. RICE. R itu adalah ketika terjadi suatu dislokasi, gunakanlah RICE ini, ya. Paling tidak kita mengetahui R itu rest ya. Jadi ketika kita terjadi suatu dislokasi ya, istirahatkan sendi tersebut. Jangan melakukan pergerakan apapun karena bisa memperparah kondisi dari dislokasi ini. Jadi harus berhenti melakukan aktivitas. Ya, jangan dipaksakan. Ya, itu untuk yang R. Kemudian I. Nah, ini juga melanjutkan dari pembelajaran kemarin ya, ya, ice. Jadi bisa menggunakan es ya, batu es, kemudian dikompres, tapi harus menggunakan kain ya, dimasukkan ke dalam handuk atau kain, kemudian dikompres. Ini untuk mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian C, compression ya. Lakukan pemasangan balutan. Ya. Fiksasi ya. Kemudian E, elevasi. Elevasi ini adalah berikanlah ya posisi yang lebih tinggi. Ya. Meninggikan bagian dislokasi. Ini untuk apa? Tujuannya untuk mengontrol terjadinya pembengkakan pada sendi yang terjadi trauma.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Terkait rise, R tadi apa? R, Rest, rest, oke. Rest itu apa artinya? istirahat. Ya, istirahat ya. Jadi mengistirahatkan sendi yang terjadi dislokasi ya. Tujuannya supaya tidak terjadi pergeseran sendi yang lebih parah ya. Kemudian I. Apa I? Ya, siapa yang bisa jawab? Ice, Ice. Oke, betul. Ice. Jadi dia untuk apa? Ice itu apa? Kompres dengan batu es. ya, jangan lupa diberikan ini ya, apa namanya, harus dimasukkan ke dalam selimut dulu ya, ke dalam selimut, ke dalam handuk, ke dalam kain. Jadi bisa dikompres di situ ya, untuk mencegah apa? Terjadi perdarahan ya. Kemudian apa lagi? C, compression, compression ya, untuk pemasangan balutan, balutan. Ya, kemudian E, elevation, ya, elevation atau elevasi. Itu apa? Meninggikan, bagian dislokasi, ya, meninggikan bagian dislokasi. Tujuannya untuk mengontrol pembengkakan. ya, untuk mengontrol pembengkakan. Ya. Sekarang kita melanjutkan ke asuhan keperawatan dislokasi. Ya, sama halnya dengan asuhan keperawatan pada diagnosa yang lain, ya, yang mencakup ini pengkajian, ya, menentukan masalah keperawatan sampai mengangkat suatu diagnosa keperawatan, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dari pengkajian, ya, dari pengkajian. Pengkajian ini harus kita lakukan secara komprehensif, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kenapa? Karena dari pengkajian inilah kita mendapatkan data ya yang bisa kita angkat untuk mengangkat suatu masalah keperawatan ya. Dari pengkajian ini, dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik ya, didapatkanlah data mayor dan minor dari pasien ini. Ya, sehingga nanti akan terlihat di sistem mana yang terjadi masalah keperawatan. Sehingga kita bisa menentukan apa sih masalah keperawatannya. Kemudian setelah ditentukan masalah keperawatannya, diangkatlah diagnosa keperawatan. Nah, sudah diagnosa ke intervensi itu apa? Artinya apa intervensi itu? Iya, rencana keperawatan. Jadi setelah diagnosa keperawatan kita angkat, nah berdasarkan diagnosa ini kita harus merencanakan apa sih yang harus kita lakukan kepada pasien ini. Ya kan? Nah, setelah kita rencanakan, setelah kita intervensi, selanjutnya apa yang kita lakukan? Implementasi. Implementasi itu apa? Tindakan. Tindakan yang kita lakukan berdasarkan intervensi. Kemudian setelah dilakukan implementasi, apa yang kita lakukan? Evaluasi. Evaluasi ya. Oke, apakah intervensi implementasi yang sudah kita lakukan itu kita evaluasi hasilnya seperti apa? Apakah masalah pasien itu teratasi atau tidak teratasi? Sampai kapan evaluasi ini kita lakukan? Sampai kapan? Sampai sembuh.
Oke, sampai pasien sembuh ya. Atau misalkan ketika di rumah sakit, misalkan walaupun dia belum sembuh total, tapi dia sudah diperbolehkan pulang, jangan lupa discharge planning-nya, perencanaan ketika dia di rumah. Itu bisa dilakukan pemberhentian ya, pemberhentian dari tindakan. Jadi tidak ada evaluasinya, pasiennya pulang atau pasiennya sudah sembuh ya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan dislokasi? Materinya selesai. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, coba kita review sejenak ya dari materi yang sudah diberikan. Oke, sekarang tadi Ibu sudah menyampaikan dari etiologi dislokasi. Iya. Apa saja etiologi dislokasi? Saya mau izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra. Ya. Etiologi dislokasi itu ada olahraga, ada terjatuh, Ya. trauma, dan infeksi. Oke, betul ya, Dimas ya. Nah, kemudian coba lagi. Pada dislokasi ini biasanya terjadi manifestasi, ada manifestasi klinisnya. Coba sebutkan, apa sih manifestasi klinis dari dislokasi? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Ada 3 tadi. Siapa yang bisa menjawab? Apa sih manifest dari dislokasi? Ayo, dari 24 mahasiswa. Siapa? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Ya. Manifestasi itu ada yang pertama melakukan reposisi segera. Manifestasi klinis. Itu penata laksanaan. Iya, silahkan untuk penata laksanaan. Silahkan. Oke, betul. Melakukan reposisi segera. Terus apa lagi? Yang kedua, manipulasi secara hati-hati. Permukaan sendi yang diluruskan kembali. Ya. Kemudian dislokasi sendi. itu ada fisioterapi ya, ada tindakan pembedahan ya, kemudian pemasangan gips. Kemudian manifestasi klinis tadi apa itu? Tanda dan gejala. Nah, apa tanda dan gejala dari dislokasi? Manifestnya. Pada sendi, Ya. rasa bengkak dan memar, Ya. bagian sendi yang cedera menjadi kemerahan atau menghitam, bentuk sendi tidak normal, terasa sakit. Terasa sakit atau nyeri ya? Oke, baik. Oke, pertemuan kita terkait dengan dislokasi, Ibu rasa selesai ya. Silahkan dilanjutkan untuk belajar masing-masing ya secara individu di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, karena saat ini juga kita masih dalam masa pandemi ya, walaupun sudah turun tapi tetap waspada. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Cukup, Bu. Tidak, baik. Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.